Tapi kan wajar sombong, Pak. Kita aja nggak berkuasa itu sombong. Apalagi berkuasa anak presiden pernah jadi presiden pula kan? Itu dia kira. Kan ini yang pusing. Dia itu sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat. Padahal dia dalam pikiran benak kita bilang alamak, yang ini pula yang hebat. Nggak ada lagi yang lain. Salam NKRI teman-teman semuanya. Yusuf Wanandi kuliti Megawati. Pernyataan Yusuf Wanandi terhadap Megawati menunjukkan bagaimana tabiat Megawati sebenarnya. Secara khusus dia menyatakan bahwa Megawati itu pendendam, sehingga sangat sulit untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Salah satu contohnya yaitu hubungannya dengan SBY yang hingga saat ini masih bermasalah. Dia juga mengatakan bahwa Megawati sombong, dia kira dia hebat. Tapi padahal dalam benak kita bilang, alah mak, yang ini pula yang hebat. Nah, berikut ini videonya. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Kalau menurut Prabowo dia sudah 3 kali, 4 kali minta ketemu, nggak mau ketemu. Ya gitu. Oh, udah minta ketemu, Pak. Kalau menurut tapi semua tuh sudah diminta untuk bisa ketemu. Sultan Jogja lah, hantu lah, semua itu sudah diminta. Ya, enggak. Tapi dia nggak mau apa. Dan itu memang sifatnya dia ya, terus terang toh. SBY juga dia salam aja nggak mau. Dia cuekkan aja. Nah, itu memang ya apa boleh buat lah. Kita harus terima. Cuma saya harapkan untuk masa depan ya toh, supaya PDIP juga tahu tempatnya. Kan saya bilang waktu pertama sama si Rusi atau Kompas, saya bilang ini sombong nih sudah nih PDIP ini. Jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua. Ya toh. Itu sekarang mudah-mudahan. Tapi kan wajar sombong, Pak. Kita aja nggak berkuasa itu sombong. Apalagi berkuasa anak presiden pernah jadi presiden pula kan? Itu dia kira. Kan ini yang pusing. Dia itu sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat. Padahal dia dalam pikiran benak kita bilang alamak, yang ini pula yang hebat. Nggak ada lagi yang lain. Kan silakan dah lo. Gitu toh. Gue bilang sama si Hasto juga, babe lu tuh ibu lu tuh mbak lu tertibkan. Tapi hasil pemilu sekarang nih Pak, ya. Pilpres sekarang, pemilu sekarang, itu merefleksikan apa yang Pak JW khawatirkan itu enggak? Soal Bu Mega, soal Pak Jokowi, soal... Ya maafkan ya bahwa memang ya ada perbedaan-perbedaan yang enggak perlu sebetulnya. Tapi ya kan nasi sudah jadi bubur. Toh enggak bisa kita bilang maafkanlah sudah lupakan, enggak bisa lupa. Ya toh. Tapi ya sudahlah, hasil ini kan yang terbaik. Dia nomor 1 di partai, ya toh, antara DPR, dan terus yang satu lagi menjadi presiden, kan baik itu sebetulnya. Kenapa mesti satu tangan semua? Itu cari penyakit namanya kalau semua di satu tangan. Banyak survei mengatakan bahwa sampai 33% sepanjang tahun 2022 sampai 2023 pertengahan, dan kemarin juga Sekjen PDI juga mengatakan ini surveinya aja 33% gitu. Bahkan Sekjen PDI bilang menurut algoritmanya Ganjar Mahfud Pak, itu angkanya itu 33% Mas. Aduh, ini lah penyakit mereka itu. Mereka itu gua juga bilang sama kita ngomong-ngomong tentu ya kan sama Sofyan kan tentu gua ngomong nggak ada urusan kenapa nggak ngomong meskipun gua pro sini dia pro sana. Jadi gua bilang gua punya survei mengatakan, dan ini gua bilang hasil dari orang yang gua paling percaya namanya Hasan Nasbi ini ya enggak. Itu yang paling benar itu cuma begini. Kalau dapat begini itu dari mana? Angkanya bahwa kita semua salah, dia yang paling benar. Yang benar aja. Gue bilang dari mana? Itu mulai itu kita cara-cara penghitungan yang pakai segala rumus ini, rumus itu, big data segala. Big data apa? Jason angkanya yang benar yang mana? Iya toh.
Jason Script namanya. Kenapa? Jason Script namanya katanya. Itu loh makanya. Nggak benar semua tuh. Jadi nggak tahu gua dari mana keahlian mereka itu, tapi itu keahlian dari Andi paling jago tuh. Andi Wijaya tuh. Mau yang begini hitung, gua bilang lo gila, lo dari mana dapatnya? Gua punya logika aja bilang pasti lo kalah. Nggak usah gua hitung. Mau lu lebih tahu. Ya, menurut Bapak bisa sampai 16% Mas Ganjar dari yang di survei awal 30-an% itu gimana Pak? Masuk akal kan? Ya, JW merefleksikan angka itu. Makanya tuh waktu saya mempersoalkan angka dengan Sofyan, itu saya juga justru ini yang saya tidak percaya bahwa mereka itu kok bisa begitu sampai itu di mana caranya? Ya, oh katanya ahli ini ahli itu. Ya menurut Bapak kenapa Mas Ganjar bisa dapat 16% itu apa yang menyebabkan Ganjar bisa segitu Pak? Ya pertama kalau menurut saya terang adalah tidak dipersiapkan dengan baik. Kan dari permulaan mau juga anaknya puan. Tahu-tahu puan itu 1% terus. Mau diapain? Oh terpaksa lekas harus kembali kepada Ganjar. Ganjar yang kondor. Apakah suara PDI nggak sekuat itu dan apakah sosok Mahfud juga nggak ikut membantu? Itu paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modalnya sampai modalnya mereka nggak ngerti. Gitu. Bodoh-bodoh saja mereka. Kalau menurut saya. Ganjar kan nggak bodoh Pak, pinter dong. Ya, nggak terlalu pintar juga tak? Dia nggak bodoh, tapi nggak terlalu pintar juga. Oke. Bekas Gubernur Jawa Tengah Pak. Ini satu lagi Pak. Ini PD Ganjar kalah di kandang-kandang yang identik dengan PD Perjuangan. Apa menurut Bapak? Itu makanya saya bilang sebetulnya dulu tahu sendiri. Saya bilang alasannya kalau Ganjar ini orang baik, sudahlah supaya dia itu masuk surga saja, jangan atur dunia, nggak bisa gitu loh. Kartu mati mau diapain? Ya toh, benar nggak? Gubernur Jawa Tengah loh Pak padahal Pak. Tapi kalah di Jawa Tengah itu maknanya apa menurut Bapak? Ada yang kalah di Jakarta, dia gubernur Jakarta juga. Pak, menang pula dia bilang. Bali Pak, PDI itu kan Bali Pak. Iya. Nah ini kalah juga. Iya makanya fenomenanya itu kenapa Pak? Ya menurut saya ya, waktu dia sudah terbelakang itu, mereka tidak mengadakan koreksi. Malah mereka merasa akan menang juga. Jadi saya tidak ngerti betul-betul waktu itu, makanya saya bilang sama si Sofyan, lu pasti itu, dari mana hitungan lu tuh? Gua kan cuma logika aja gua pakai, pasti tidak mungkin. Nah, bagaimana bisa yang pakai big data apa segala hantu itu? Nggak ada. Pak, salah. Ada yang bilang karena Ganjar belakangan angkanya turun terus karena dengan keras menyerang dan berhadapan-hadapan dengan Jokowi, bukan Prabowo Pak, Jokowi yang dia hantam terus. Nah menurut Bapak gimana? Itu bodoh toh. Si Jokowi itu lu harus jadikan teman, lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya toh modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan, modal lu. Kan gitu tuh. Kenapa PDI gagal menjadikan Jokowi sebagai banteng yang berbaris gitu? Sebagai teman yang membawa mereka melenting lagi. Lu tanya ibu. Menurut Bapak gimana? Ya ibu. Ibu yang enggak mau. Ngapa? Nggak bisa lagi apa? Siapa yang berani menentang? Kan gitu. Pelajaran apa Pak untuk Ibu Megawati dan Ganjar Pranowo Pak? Apa? Pelajaran apa? Dari angka 16% ini pelajaran apa yang penting untuk? Sebetulnya dia mempunyai kesempatan yang baik dan PDIP itu memang dia bina sudah mempunyai landasan yang cukup baik. Nah, tetapi kalau begini caranya membina yang tidak tentu, kadang begini, kadang-kadang begitu, jadi lama-lama juga tidak ada banyak artinya toh.
Sekarang aja sudah sama Golkar. Besok siapa bilang? Kalau dia tidak ada, siapa yang menjadi PBB? Siapa Pak? Dia tidak tahu Pak. Kalau PDIP aja tahu, hebat dia sudah. Dia pun tidak tahu. Ada-ada aja lu ini. Begitulah pernyataan menohok Yusuf Anandi terhadap Megawati. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!